Di sebuah kota kecil yang terlihat sepi, hiduplah seorang pria bernama Wardi. Ia adalah sosok biasa, bekerja di pabrik mie yang terletak di pinggir kota. Setiap hari, Wardi menjalani rutinitasnya dengan semangat yang mulai pudar. Pekerjaannya di pabrik adalah cara dia memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi di balik tawa dan senyumnya, ada beban yang menggerogoti hatinya. Suatu sore, saat Wardi sedang menyelesaikan pekerjaannya, dia terlibat dalam sebuah insiden yang mengubah hidupnya selamanya. Dalam keadaan terdesak, dia melakukan tindakan bodoh, mencuri uang milik bosnya. Awalnya, dia berpikir ini adalah solusi sementara untuk membayar utang dan membiayai kehidupannya, tetapi tindakan itu hanya membawa bencana. Ketika bosnya menyadari uang tersebut hilang, Wardi dipecat dengan segera. Keputusan impulsifnya menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Setelah kehilangan pekerjaan, Wardi merasakan kepanikan yang melanda. Dia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi berulang kali ditolak. Rasa frustasi dan ketidakberdayaan membuatnya terpuruk. Di rumah, orang tuanya, Nurul dan Burhan, mulai merasakan ada yang tidak beres. Mereka melihat perubahan pada Wardi, dia semakin pendiam dan sering pulang larut malam, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Dalam masa-masa sulit itu, Wardi melihat peluang dalam berjualan. Dia memutuskan untuk menjajakan pisang molen mini, makanan ringan yang banyak disukai orang. Dengan modal seadanya, dia mulai berkeliling ke pasar dan lingkungan sekitar. Awalnya, usaha ini berjalan cukup baik. Wardi mendapatkan pelanggan tetap dan mulai merasakan sedikit kebahagiaan ketika melihat senyum pelanggan yang menikmati dagangannya. Namun, di balik kesuksesan kecil ini, ada kebiasaan buruk yang mengintai. Wardi adalah seorang penjudi. Dia terjerat dalam permainan judi online yang membuatnya terbuai dengan harapan cepat kaya. Meskipun dia berusaha menahan diri, setiap kali dia mendapatkan uang dari hasil dagangan, dia tak bisa menahan diri untuk tidak bermain. Dalam pikirannya, judi adalah cara untuk mendapatkan uang dengan cepat, dan dia yakin bisa memulihkan semua yang hilang. Sebagai penjudi, Wardi mulai mengabaikan tanggung jawabnya. Dia sering pulang larut malam, dan saat itulah orang tuanya mulai khawatir. Nurul, ibunya, mencoba menghubungi Wardi, tetapi dia hanya membalas dengan pesan singkat, menutupi kekhawatirannya dengan kata-kata manis. Burhan, ayahnya, merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam, setelah mengalami kekalahan besar di meja judi, Wardi pulang dengan perasaan hampa. Dalam perjalanan pulang, dia melihat sekelompok anak bermain di taman, tertawa dan berlari. Kenangan masa kecilnya muncul, saat dia juga pernah merasakan kebahagiaan yang sederhana. Namun, semua itu seolah jauh dari dirinya sekarang. Kembali ke rumah, suasana tegang menyelimuti. Dia tidak bisa membayangkan reaksi orang tuanya jika mereka tahu tentang kehidupannya yang gelap. Dalam kegelapan malam, Wardi merenungkan hidupnya. Keputusan yang dia buat terasa semakin menekan. Dia tahu bahwa dia harus segera berbuat sesuatu sebelum semuanya terlambat. Namun, jalan mana yang harus dia ambil? Dengan pikiran yang berputar, Wardi terjebak dalam dilema antara melanjutkan usaha pisang molen mini atau terjun lebih dalam ke dunia judi yang menggiurkan namun berbahaya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Wardi semakin sulit. Meski usaha pisang molen mininya berjalan cukup baik, tetapi kebiasaan berjudi semakin menggerogoti keuangannya. Setiap kali keuntungan dari penjualan masuk, hampir semuanya menguap dalam sekejap ketika dia mencoba peruntungannya di judi online. Kalah taruhan demi taruhan, Wardi merasa terjebak dalam lingkaran setan. Suatu malam, setelah kalah besar lagi, Wardi pulang dengan perasaan hampa dan marah pada dirinya sendiri. Dia berusaha menutupi kekalahannya dari orang tuanya, tetapi Nurul, ibunya, mulai curiga. Dia memperhatikan bahwa Wardi semakin jarang di rumah dan saat di rumah, wajahnya tampak lesu. Nurul berusaha menghubunginya, tetapi Wardi selalu punya alasan untuk menghindar. Di tengah kebingungan dan frustrasi, Wardi bertemu dengan Samsul, seorang teman lama yang dikenal sebagai penjudi ulung.
Samsul sering berbagi kisah suksesnya tentang taruhan dan bagaimana dia bisa meraih kekayaan dengan cepat. Wardi, yang sudah putus asa, mulai terpengaruh oleh cerita-cerita Samsul. Dalam benaknya, mungkin ada jalan keluar dari semua masalah ini. Samsul mengajak Wardi untuk bergabung dalam permainan judi yang lebih besar. Dengan janji kemenangan yang menjanjikan, Wardi merasa tertarik. Dia berpikir, mungkin ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Namun, di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang berusaha memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai. Malam itu, Wardi dan Samsul berkumpul dengan beberapa teman mereka di sebuah tempat yang gelap dan sepi. Suasana tegang dan penuh adrenalin. Wardi merasakan jantungnya berdebar ketika dia melihat uang bertumpuk di tengah meja. Semua orang terlihat antusias, dan Wardi pun terbawa suasana. Dia memasang taruhan dengan harapan bisa mendapatkan kembali semua yang hilang. Namun, seperti yang sering terjadi, keberuntungan tidak berpihak padanya. Wardi kehilangan semua uang yang dia bawa, termasuk hasil penjualan pisang molen yang sudah susah payah dia kumpulkan. Dalam keadaan panik, dia mulai berpikir untuk meminjam uang dari Samsul. Dengan nada meyakinkan, Samsul mengizinkannya, tetapi dengan satu syarat, Wardi harus menggandakan taruhan di permainan berikutnya. Keesokan harinya, Wardi pulang dengan perasaan hampa. Dia tahu dia harus menjelaskan kepada orang tuanya tentang uang yang hilang, tetapi rasa malu dan takut membuatnya menunda. Dalam pikirannya, dia merasa terjebak dalam kebohongan yang semakin dalam. Saat itu, dia mendengar percakapan di luar rumahnya. Dua pedagang sedang berbicara tentang pesugihan, sebuah praktik yang menurut mereka bisa memberikan kekayaan dengan cepat, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Wardi mendengar bahwa ritual pesugihan melibatkan pengorbanan, dan dia mulai tertarik. Mungkin ini adalah jalan keluar yang dia cari. Dalam keadaan putus asa, Wardi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia bertemu dengan seorang dukun yang terkenal di kalangan masyarakat setempat. Dukun itu tampak misterius, dengan tatapan tajam yang seolah bisa membaca pikiran Wardi. Setelah menjelaskan situasinya, dukun itu menawarkan solusi yang menggiurkan. Kau harus siap mengorbankan sesuatu, dan baru kemudian kekayaan akan menghampirimu, katanya. Wardi merasa ragu, tetapi harapan akan kekayaan yang cepat dan mudah membuatnya berpikir ulang. Akhirnya, Wardi setuju untuk melakukan ritual pesugihan dengan mengorbankan seekor kambing. Dia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Pada malam yang ditentukan, Wardi mengumpulkan semua keberaniannya dan menjalani ritual itu dengan penuh harapan. Dengan hati berdebar, dia melakukan semua yang diperintahkan oleh dukun. Saat dia melihat kambing yang akan dikorbankan, rasa bersalah mulai menyergapnya, tetapi keinginan untuk mendapatkan kembali semua yang hilang lebih besar. Setelah ritual tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Usaha pisang molen mini Wardi tiba-tiba mengalami lonjakan penjualan. Orang-orang banyak berdatangan, dan keuntungan mulai mengalir deras. Wardi merasa seolah semua usaha dan pengorbanannya terbayar. Namun, sekaligus dia juga merasakan bayang-bayang gelap yang mulai menghampiri hidupnya. Wardi menjadi semakin terjebak dalam kesenangan dan keberuntungan yang baru ditemukan. Dia mulai mengabaikan orang tuanya, menghabiskan waktu lebih banyak untuk berjudi, dan menikmati hasil dari usaha dagangannya. Dalam pikirannya, semua ini adalah berkat ritual yang dia lakukan. Namun, setiap kali dia melihat kambing yang dikorbankan, rasa bersalahnya semakin membara, menciptakan konflik dalam dirinya. Setelah mengikuti ritual pesugihan, hidup Wardi mengalami perubahan yang dramatis. Dalam waktu singkat, usaha pisang molen mininya meroket. Penjualan meningkat tajam, dan ia merasa seolah-olah keberuntungan berpihak padanya. Setiap hari, dia mencatat keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, dan wajahnya kembali bersinar. Namun, di balik kesuksesan ini, ada bayang-bayang gelap yang mengintai. Dengan keberuntungan baru, Wardi mulai mengabaikan tanggung jawabnya. Dia sering meninggalkan rumah lebih pagi dan pulang larut malam, menghabiskan waktu di pasar atau bermain judi bersama Samsul.
Kecanduan judi semakin menggerogoti dirinya. Setiap kali ia mendapatkan uang dari hasil penjualan, hampir semuanya dihabiskan untuk taruhan. Dalam pikirannya, ini semua akan terbayar, tetapi dia tidak menyadari bahwa setiap taruhan membawa risiko yang lebih besar. Suatu malam, setelah berhari-hari mengalami kemenangan berturut-turut, Wardi berkumpul dengan Samsul dan beberapa teman lainnya. Mereka berkumpul di sebuah tempat gelap, menyiapkan meja judi. Suasana tegang penuh semangat. Wardi merasa bersemangat, tetapi pada saat yang sama, ada rasa cemas yang mengintai. Saat permainan dimulai, Wardi memasang taruhan besar, berharap untuk mendapatkan kembali semua yang hilang. Namun, keberuntungan tidak berpihak padanya malam itu. Ketika suara ketukan dadu dan gemuruh tawa bergema di sekelilingnya, Wardi menyadari bahwa dia telah kehilangan semua yang dia miliki. Uang dari penjualan pisang molen, yang seharusnya untuk kehidupan sehari-hari dan membayar utang, raib dalam sekejap. Dalam keadaan panik, Wardi berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang kembali. Dia mengingat dukun yang pernah dia temui dan bagaimana ritual pertama memberinya keberuntungan. Keesokan harinya, saat dia pulang dengan perasaan hampa, Wardi merasa terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Dia melihat kambing yang dikorbankan dalam ritual pesugihan pertama, dan rasa bersalahnya semakin dalam. Dalam benaknya, dia teringat tentang cara orang-orang di sekitarnya membicarakan pesugihan dan ritual lanjutan yang mungkin bisa membawanya kembali ke jalur yang benar. Wardi mencari tahu lebih banyak tentang praktik pesugihan di lingkungan sekitarnya. Dia mendengar tentang ritual yang lebih sulit, tetapi menjanjikan hasil yang lebih besar. Di dalam hatinya, dia tahu ini bukan jalan yang benar, tetapi rasa putus asa membuatnya terus maju. Dia kembali menemui dukun, kali ini dengan tekad untuk melakukan ritual yang lebih besar, meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Saat Wardi berada di hadapan dukun, dia merasakan ketidakpastian. Dukun itu memberitahunya bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar, dia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kambing. Wardi merasa bingung, tetapi dorongan untuk mendapatkan kembali semua yang hilang lebih besar daripada rasa takutnya. Dia setuju untuk melanjutkan ritual tersebut. Malam itu, dia mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual baru. Dalam benaknya, dia berharap ini akan menjadi akhir dari semua kesulitan yang dia hadapi. Namun, saat dia melakukan ritual tersebut, perasaan bersalah dan ketakutan mulai menghantuinya. Dia merasa seolah ada kekuatan lain yang mengawasinya. Di tengah ritual, dia mendengar suara gemerisik di sekitar, seolah sesuatu sedang mengawasi setiap langkahnya. Setelah ritual tersebut, ada perubahan yang lebih signifikan dalam usaha dagangnya. Keberuntungan tampak kembali berpihak padanya, tetapi kali ini, dampak dari keberuntungan itu terasa lebih berat. Setiap kali Wardi mendapatkan keuntungan, dia juga merasakan beban moral yang semakin menumpuk dalam hidupnya. Dia mulai bermimpi buruk, di mana wajah kambing yang dikorbankan muncul, menatapnya dengan penuh penyesalan. Sementara itu, Nurul dan Burhan, orang tuanya, semakin khawatir dengan perubahan sikap Wardi. Mereka sering menunggu di rumah, berharap anak mereka kembali kepada mereka. Di dalam hati, mereka merindukan Wardi yang dulu, anak yang ceria dan penuh semangat. Namun, Wardi semakin terjebak dalam kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Suatu malam, setelah berhari-hari tidak tidur dengan baik, Wardi terbangun dengan keringat dingin. Dia memiliki mimpi yang sangat jelas. Dia berada di tempat yang gelap, dikelilingi oleh bayangan yang menakutkan. Di tengah kegelapan, dia mendengar suara yang berbisik, "Kau akan membayar semua yang kau ambil." Dengan terengah-engah, Wardi terbangun, merasakan ketakutan yang mendalam. Seiring dengan bertambahnya keberuntungan yang didapatkan Wardi, beban di pundaknya juga semakin berat. Meskipun usaha pisang molen mininya terus berkembang, perasaan bersalah dan ketakutan dari ritual pesugihan yang telah dilakukannya semakin menghantuinya. Setiap malam, mimpi buruk datang menghampiri, mengguncang tidur yang seharusnya nyenyak. Wardi merasa terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu malam, saat Wardi kembali dari pasar,
dia melihat orang tuanya duduk di ruang tamu. Nurul dan Burhan tampak khawatir, menunggu kedatangan anak mereka dengan penuh kecemasan. Wardi merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa mereka mulai curiga dan tidak bisa lagi menutupi kebohongannya. "Wardi, ada yang ingin kami bicarakan," kata Nurul dengan suara lembut tetapi tegas. "Kami merasa ada yang tidak beres. Kau sering pulang larut, dan kami mendengar desas-desus tentangmu." Wardi berusaha tersenyum, mencoba menutupi rasa cemasnya. "Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit sibuk dengan usaha jualan," jawabnya, meskipun hatinya bergetar. Dia tahu bahwa kebohongannya tidak akan bertahan lama. Namun, malam itu, saat Wardi berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa dia harus segera mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Setelah beberapa hari merasa tertekan, Wardi kembali mengunjungi dukun yang membantunya sebelumnya. Dia berharap bisa mendapatkan petunjuk untuk menghapus beban moral yang semakin berat di hatinya. Saat bertemu dengan dukun, Wardi mengungkapkan semua yang dia rasakan. Dukun itu mendengarkan dengan seksama dan berkata, "Kau harus membuat penebusan. Untuk mendapatkan kembali jalan hidupmu, kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu." Wardi terkejut. "Apa maksudmu? Apa yang harus saya korbankan?" tanyanya penuh ketakutan. Dukun itu menatapnya dengan tajam. "Kau harus memilih. Jika tidak, konsekuensi dari pilihanmu akan menghantuimu selamanya." Wardi merasa terjebak. Dia tidak ingin kehilangan lebih banyak, tetapi dia juga tidak ingin terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Kembali ke rumah, Wardi merenungkan kata-kata dukun. Dia merasa tertekan, bertanya-tanya apa yang seharusnya ia korbankan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan, tetapi apa yang bisa dia relakan? Dia mulai memikirkan orang tuanya. Mereka adalah segalanya baginya, tetapi dia juga tahu bahwa keberuntungan yang dia miliki tidak akan bertahan selamanya. Suatu malam, saat Wardi sedang berjudi dengan Samsul dan teman-temannya, dia merasakan dorongan untuk berhenti. Dia menyaksikan teman-temannya berteriak kegirangan saat menang, tetapi Wardi merasa kosong. Dalam benaknya, dia teringat wajah orang tuanya, yang selalu menunggu kepulangannya dengan penuh harapan. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengakhiri kebiasaan judi yang mengganggu hidupnya. Namun, keputusan itu tidak mudah. Keesokan harinya, saat dia pergi ke pasar, Wardi melihat kerumunan orang yang berdesakan di sekeliling stan jualan. Dia merasa tidak berdaya. Di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus-menerus menggerogoti. Dia berusaha untuk tidak terpikirkan tentang judi, tetapi setiap kali dia melihat uang, semua kenangan buruk itu kembali menghantui. Dalam keadaan terdesak, Wardi mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari ikatan pesugihan adalah dengan melakukan ritual penebusan. Dia kembali menemui dukun dan meminta arahan tentang cara melakukan ritual penebusan. Dukun itu memberinya petunjuk yang jelas, "Kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Itu akan membebaskanmu dari ikatan yang mengikat." Wardi merasa tertekan. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang lagi, ini tentang jiwa dan hidupnya. Dalam momen keputusasaannya, dia memutuskan untuk melakukan ritual penebusan, meskipun dia tidak tahu apa yang harus dikorbankan. Malam ritual penebusan yang dilalui Wardi meninggalkan jejak yang dalam hidupnya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu dirinya, meskipun upaya penebusan yang dia lakukan seharusnya membawa kelegaan. Namun, kenyataan semakin menekannya. Setiap harinya, mimpi buruk kembali menghantuinya, dan rasa bersalah yang terus menggerogoti semakin menyakitkan. Usaha pisang molen mininya yang semula sukses mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pelanggan yang dulu ramai kini mulai berkurang. Wardi merasakan tekanan yang semakin besar, tidak hanya dari bisnis, tetapi juga dari orang tuanya yang semakin khawatir tentang dirinya. Meski berusaha menyembunyikan kesedihannya, Wardi tahu bahwa Nurul dan Burhan merasakan perubahan yang ada dalam diri anaknya. Suatu malam, saat Wardi pulang larut, dia menemukan rumahnya dalam keadaan sepi.
Tidak ada suara dari ruang tamu, dan suasana terasa mencekam. Dia berjalan perlahan, merasakan hati yang berdebar. Ketika membuka pintu, dia menemukan surat yang ditinggalkan oleh Nurul dan Burhan. Surat itu berisi ungkapan khawatir mereka, serta harapan agar Wardi bisa kembali seperti dulu. Membaca surat itu, air mata Wardi mengalir tanpa bisa dia bendung. Dia merasa terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Dalam hati, dia tahu bahwa dia telah melukai orang tuanya dengan keputusannya untuk terlibat dalam judi dan pesugihan. Rasa bersalah semakin menyiksa jiwanya, dan dalam keputusasaannya, dia merasa bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri, tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang-orang yang mencintainya. Keesokan harinya, Wardi memutuskan untuk mencari orang tuanya. Dia merasa bahwa jika dia bisa menjelaskan semuanya, mungkin mereka bisa mengerti. Dia pergi ke tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi, tetapi tidak menemukan jejak mereka. Kecemasan semakin meningkat, dan saat dia kembali ke rumah, dia menemukan pesan dari tetangga yang memberitahunya bahwa orang tuanya pergi mencari Wardi, berharap dia bisa kembali ke jalan yang benar. Dengan perasaan hancur, Wardi berusaha menghubungi Samsul untuk mencari tahu apakah dia bisa membantu menemukan orang tuanya. Namun, saat mereka berbicara, Wardi merasakan bahwa Samsul juga tidak bisa memberikan solusi. Temannya sendiri terjebak dalam dunia judi dan tidak bisa membantu. Hari-hari berlalu, dan Wardi semakin sulit tidur. Mimpi-mimpinya semakin mengerikan, menampilkan wajah kambing yang dikorbankan dan suara bisikan yang terus mengingatkannya akan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Dalam kegelapan malam, dia mulai merasakan bahwa semua keputusan yang diambilnya berujung pada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Suatu malam, saat Wardi terbangun dari mimpi buruknya, dia mendapatkan telepon dari seorang tetangga. "Wardi, ada kecelakaan, orang tuamu." Suara di ujung telepon tampak terputus-putus, tetapi kata-kata itu sudah cukup membuat jiwanya terhentak. Wardi berlari menuju rumah sakit, jantungnya berdebar kencang. Dalam perjalanan, dia merasa seolah-olah waktu berjalan lambat. Semua kenangan bersama orang tuanya berputar dalam pikirannya, canda tawa, nasihat bijak, dan kasih sayang yang selalu mereka berikan. Ketika dia tiba di rumah sakit, dia melihat kerumunan orang berdiri di luar ruang perawatan. Ketika dokter akhirnya keluar, wajahnya menyeratkan berita buruk. "Maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka tidak selamat." Seolah dunia Wardi runtuh seketika. Semua yang dia lakukan, semua pengorbanan yang dibuat, semua keputusan yang salah, kini harus dihadapi dengan kenyataan pahit bahwa dia telah kehilangan orang-orang yang paling dicintainya. Wardi merasa terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Dia tidak bisa lagi menahan rasa bersalah yang menghantuinya. Dalam pikirannya, dia menyalahkan diri sendiri, jika saja dia tidak terjebak dalam judi, jika saja dia tidak melakukan ritual pesugihan, mungkin orang tuanya masih hidup. Semua rasa penyesalan itu menghimpitnya, dan dia merasa tidak layak untuk hidup.